Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Saya Siti Aini Farana dari SMA Negeri 1 Pedes. Saya Dinin Wahyudin Hidayat dari SDN Ambaksari 2. Saya Denglani Aini dari SMPN 3 Tirta Jaya. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Untuk coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Aini hari ini? Alhamdulillah Pak Dindin, kabar saya baik. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya sedang keadaan baik Ibu. Baik, Ya, gini Bu ya. Pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Nani ya Bu ya? iya betul Pak. Insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nani. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan atau motivasi terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Nani ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Ya, alhamdulillah Bapak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah bersedia gitu ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching nanti bersama Ibu Nani. Oke, baiklah ya Bu. Sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya, rubrik penilaian dari coachingnya ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Nah, jadi begini Bu ya, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, saat Ibu akan melakukan proses coaching nanti ya Bu ya, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Jadi poinnya, Ibu nanti sesuai alur tirta atau tidak ya. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti sudah disampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bapak. Yang pertama, kira-kira nih Bu nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pengarahannya. Yang pertama, sesuai yang tadi Bapak tanyakan, kompetensi yang hari ini yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu ada pastinya tentang kompetensi inti ya Pak. Oke. Ada 3. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau yang biasa kita kenal dengan presence. Lalu yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Nah, yang ingin baik ya Bu ya, yang ingin saya yang diantara 3 kompetensi itu ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, dan mengajukan pertanyaan itu, dan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya itu Bu nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasinya, yang lebih spesifik yang Ibu minati yang mana kira-kira Bu? Baik Pak, dari ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti saat coaching ada 2 Pak. Iya. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dengan rasa tentunya, lalu yang kedua yaitu
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti fokus coaching yang ingin yang ingin saya observasi adalah pertama mendengarkan aktif ya Bu ya, Betul. dan mengajukan pertanyaan ya berbobot. Nah, kemudian seperti apa sih Bu indikatornya ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pada sesi coaching ini Bu? Ya, baik Pak. Adapun tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, nanti saya ingin mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari asumsi, adjustment dan juga asosiasi. Nah, yang keduanya, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tentunya yang berasal dari saya mendengar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Baik ya Bu. Dengan demikian, kegiatan praobservasi kali ini, terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Nani ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, nanti kita berjumpa lagi ya Bu ya untuk berbincang. Kita ngobrol lagi ya Bu ya. Bagaimana sih tentang hasil proses coachingnya yang Ibu lakukan bersama Ibu Nani. Begitu ya Bu ya. Ya. Ya, baik Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Bapak bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama Bu Nani. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat melaksanakan coaching ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Mohon maaf pengganggu ya Bu, waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa Bu. Gimana? Masih sering main musik ya sama teman-teman? Kadang Bu, nggak ada waktu, banyak kerjaan. Bu Aini sendiri, apa masih sering kumpul Bu? Sama Bu, saya juga sudah jarang. Sepertinya waktunya juga agak padat gitu. Nah, tumben nih Bu Nani menemui saya. Ada apa ya Bu? Gini Bu, Ya, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Aini bisa bantu saya? dengan senang hati Bu Nani. Kira-kira ada apa ya? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oke, baik. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bu Aini, masih ingat nggak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Nah, lalu apa yang membuat Ibu Nani mendapat teguran dari pengawas sekolah? Sebenarnya ya Bu, kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Maksudnya tidak serius bagaimana ya, Bu? Pengawas hanya mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, seperti itu. Nah, proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu cara mengelola kelas atau bagaimana sampai bisa dikritik oleh pengawas seperti itu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak membawa buku teks, Bu. Oh, nah, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, seperti itu. Jadi begitu ya Bu masalahnya. Nah, kalau begitu saya tanya dulu nih ke Bu Nani. Selama ini apa yang Bu Nani lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Nah, lalu mengapa Bu Nani tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada tujuan pembelajaran. Ya, baik. Jadi lebih kepada bisa pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya sebetulnya. Nah, sebenarnya sudah bagus Bu, betul. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Nani mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih Bu. Oke, nah itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu. Nah supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nah baik, setelah Bu Nani bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang ya Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oke, lalu apa yang membuat Bu Nani merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya jadi takut tuh nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, nah jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Nani merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Nani tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Nani memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada sekolah, kepada kepala sekolah Ibu. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Nah, seandainya ini terjadi Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Untuk masalah ini saya akan merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, saya akan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan jika melihat karakter beliau, pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif juga, sehingga mungkin malah menambah semangat saya dalam mengajar. Alhamdulillah, saya senang melihat Ibu bisa semangat seperti ini. Oke, nah dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Baik, lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Bu, Ya. dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Alhamdulillah, saya suka ya Bu dengan sikap Ibu yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga sih Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Baik. Nah, langkah yang Bu Nani ambil sudah tepat sekali ya Bu ya. Nah, saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir, takutnya salah langkah Bu. Ya Bu, syukurlah Bu Nani sudah merasa lega sekarang. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Nani lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Baik. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Nani untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sih masih dalam pikirannya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan.
Oke, itu ide yang bagus sekali, Bu. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, alhamdulillah, sama-sama, Bu. Mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Iya, iya, baik, Bu. Wah, Bu, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar ya coachingnya. Tadi Bu, kalau saya lihat ya Bu ya, saya ingin mendengarkan Bu nih perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi Bu. Iya Pak, alhamdulillah perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Nah, saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan. Oke, baik Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya, baik Pak. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Oke. sesuai dengan alur tirta. Oke, baik Bu. Sudah tercapai ya Bu ya tujuannya, indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Menurut saya sudah Pak. Oke, sekarang Bu, izinkan saya ya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya, silakan Bapak. Nah, berdasarkan observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah mendorong coach untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu, selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti apa yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah ada fokus kompetensi yang saya observasi. Menurut saya ya Bu ya, itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan-harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi tadi. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai Ibu kompetensinya. Ya Allah, alhamdulillah Bapak, saya senang mendengarnya. Terima kasih ya Pak atas umpan baliknya. Saya jadi lebih bersemangat Pak. Oke, sama-sama Ibu. Nah Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Ya, baik Pak. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan, seperti saya bisa melihat podcast-podcast, lalu saya juga bisa berdiskusi dengan
rekan sejawat, terutama kepada guru bahasa Indonesia supaya saya bisa tahu di mana gitu kepada ahlinya kan bagaimana coaching yang baik itu. Nah, saya juga akan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya dengan coachi dan supaya coachi bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baiklah Bu. Ya, semoga Ibu dapat mengembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Itu tentunya dengan memperbanyak praktik-praktik coaching. Iya, Bapak. Nah, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi, Pak. Oke, nah Bu, kira-kira nih ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup, Pak. Oh, oke deh Bu, kalau begitu kita sampai di sini dulu Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya ya Bu ya.